Haleluya, glory. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Haleluya. Yang memberikan kepada kita yaitu sukacita, damai, dan juga bijaksana. Haleluya, hikmat daripada surgawi untuk melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan zaman. Haleluya, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Kristus untuk kita lakukan, supaya kita bertindak di akhir zaman untuk melakukan hal-hal ya bersifat surgawi atau firman, supaya kita hidup di dalam firman, di dalam Kristus. Haleluya, glory. Kita tahu bahwa banyak hal-hal yang sudah kita alami dan kita lewati di hari-hari, baik hari, baik bulan, baik tahun. Kita sudah mengerti semuanya itu. Dan kita melihat apa yang sedang terjadi pada waktu demi waktu, hari demi hari. Dan itulah yang mematangkan mempelai wanita Kristus. Karena tanpa ada cobaan, karena tanpa ada tantangan, rintangan, dan lain sebagainya, haleluya, maka anak-anak Raja Wali tidak akan bisa dilatih. Mungkinkah mempelai wanita, orang-orang yang percaya mengalami hal-hal yang begitu enak kehidupannya sehari-hari? Haleluya. Dari zaman dulu, di mana nabi-nabi dan rasul, pengikut-pengikut Allah, ya, di zaman dulu semua menderita. Haleluya, mereka tidak pernah tenang setiap hari. Selalu banyak hal, tantangan, rintangan, ya, cobaan, penyakit, dan lain sebagainya. Itulah yang menempa, sebagaimana yang dikatakan Nabi, seperti emas, ya, yang selalu ditempa, selalu dipukul, untuk supaya menjadi emas yang murni, sehingga memantulkan cahayanya. Haleluya, bagi si penempa emas. Demikianlah kita anak-anak Kristus di akhir zaman, selalu dipukul oleh Kristus, selalu ditempa, supaya tidak ada yang bercampur kerak atau hal-hal yang lain yang bersifat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh kitab Efesus, telanjangilah dirimu. Artinya pakaian-pakaian yang duniawi, pakaian yang dimaksudkan pakaian itu adalah sifat, sistem. Haleluya. Dan juga tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman. Semuanya itu akan ditelanjangi, dibuang. Haleluya. Supaya terlihat dengan terang dan tidak tersembunyi-sembunyi, supaya nampak dan benar di hadapan Tuhan, dan supaya tidak malu. Itulah anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran kehendak Kristus di akhir zaman. Haleluya. Jadi banyak hal-hal, cobaan daripada keluarga, daripada pihak tetangga, dan lain sebagainya, baik secara ekonomi, baik secara penyakit, baik secara tantangan, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu akan dikembalikan oleh Kristus. Bukan berbentuk seperti apa yang hilang, sehingga Kristus menggantikan dengan, contohnya, satu potong pakaian hilang, dan Kristus langsung menggantikannya. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Haleluya. Tetapi apakah pengharapan kita semuanya akan diganti oleh Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kerajaan yang terlebih dahulu yang dicari oleh orang-orang percaya, maka semuanya akan ditambahkan kepada orang-orang benar. Apa kekurangan kita? Apa yang hendak kita pikirkan? Haleluya. Itulah sebabnya Kristus selalu menjaga mempelai wanitanya. Karena bukan ketepatan ada
masalah, ada persoalan, ada penyakit dan lain sebagainya, Tuhan melihat, Kristus melihat dari surga. Malaikat pun juga melihat. Haleluya. Tetapi itulah yang datang kepada orang-orang benar untuk mematangkan gandum tersebut. Dikit-dikit datang hujan, sebentar lagi matahari, ya, sebentar lagi angin yang kencang yang meniup gandum tersebut. Haleluya. Tetapi kita lihat gandum yang sudah ditentukan Allah sebelum dasar dunia ada akan masuk ke dalam lumbung kerajaan surga. Itu sudah ditentukan. Itu akan dituai ketika waktunya tiba. Ketika masanya tiba. Haleluya. Itulah sebabnya sebagai anak-anak terang di akhir zaman akan sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan yang tidak punya pakaian. Haleluya. Yang dimaksudkan pakaian-pakaian dunia. Supaya nampak terang dilihat oleh Kristus. Tidak ada yang tersembunyi yang lain-lain di dalam hati mempelai wanita. Haleluya. Sekarang kita sudah tahu bahwa apa yang sedang berlangsung di dunia ini sekarang. Kita melihat ya antara bangsa dan bangsa, antara negara ke negara yang lain sedang berperang. Apa yang sedang terjadi di akhir zaman? Kita tidak perlu membahas, oh negara ini seperti ini, negara ini seperti ini, negara ini seperti ini. Kita hanya melihat ada di dalam Alkitab. Haleluya. Ketika pohon ara sudah mulai bertunas dan bangsa Israel sudah kembali kepada bangsanya, kepada negerinya, berarti hari panas sudah dekat. Kedatangan Kristus yang kedua sudah dekat. Karena inilah detik-detik akhir zaman. Haleluya. Sebab tidak ada penundaan lagi. Seperti yang tertulis di kitab Wahyu. Tidak ada penundaan lagi. Semuanya harus disingkapkan. Karena tidak ada lagi gereja-gereja atau jemaat di atas Laodikia, zaman Laodikia. Tidak ada lagi meterai-meterai yang akan datang. Tidak ada lagi sangkakala yang akan datang. Ketujuh tahun dan lain sebagainya. Semuanya sudah terbuka. Sudah tersingkap di akhir zaman. Haleluya. Jadi kalau memang orang-orang tidak mengerti akan meterai, sangkakala dan ketujuh zaman gereja, lalu perjalanan mereka udah sampai di mana? Haleluya. Apakah masih di tempat stasiun yang sudah lama, yang sudah tutup? Sebagaimana stasiun atau loket-loket yang sudah lama, ya? Haleluya. Dulu masih ada loket di situ, stasiun. Padahal yang sudah ada di dalam loket tersebut sudah menjadi toko seperti itu. Sudah menjadi toko. Sudah menjadi menjual pakaian dan lain sebagainya. Apakah orang-orang masih menanti di situ untuk menantikan mobil supaya datang kepada loket tersebut, loket yang sudah lama? Haleluya. Glory. Apakah perjalanan orang-orang Kristen masih di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia? Sekarang berbicara tentang akhir zaman, orang-orang akan menantikan di zaman Laodikia. Haleluya. Di luar daripada zaman Laodikia, di akhir zaman ini, maka mereka tidak akan mengerti apakah arti materai, ketujuh zaman gereja, ketujuh cawan, ketujuh sangkakala. Mereka tidak akan mengerti. Haleluya, karena mereka tidak akan mendapatkan di dalam keenam gereja tersebut. Harus di zaman Laodikia. Haleluya. Itulah sebabnya sekarang di akhir zaman orang-orang sudah menjadi tidak dingin dan tidak panas. Sudah menjadi suam-suam kuku. Sehingga Allah pun memuntahkan dia dari mulutnya. Haleluya. Tetapi Kristus berjanji, Tuhan berjanji, belilah daripadaku. Belilah daripadaku.
pakaian. Bukan pakaian seperti ini, pakaian firman. Haleluya. Supaya ada untuk menutupi ketelanjanganmu, supaya kau tidak malu. Haleluya. Dan Kristus akan memberikan minyak pelumas supaya mata dapat melihat. Haleluya. Yang dimaksudkan bukan seperti orang yang buta di sana. Orang-orang yang melihat. Supaya Kristus melumas matanya, supaya melihat firman yang disingkapkan di akhir zaman. Haleluya. Supaya tidak seperti di zamannya Nuh. Mereka buta, tidak melihat Nuh sedang membangun bahtera selama 120 tahun. Tetapi siapa yang melihat pada waktu itu? Hanya Nuh dan juga keluarganya. Sehingga Yosua pun memutuskan, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Allah. Tidak menghiraukan yang lain-lain. Kenapa? Karena mereka tidak mau membeli pakaian. Pakaian apa? Pakaian firman. Kristus pun tidak mau untuk melumas matanya. Kenapa? Karena memang mereka tidak mau untuk dilumas supaya mereka dapat melihat. Dan Kristus pun tidak dibiarkan masuk ketika Kristus mengetok pintu. Kenapa? Karena mereka tidak mau menanggalkan pakaiannya. Pakaian duniawi yang sedang menjijikkan. Haleluya. Itulah sebabnya kita tidak perlu heran untuk melihat perang di sana, perang di negara ini, perang di negara yang lain, antara negara sedang berperang. Dia kecaman. Tidak perlu. Haleluya. Tetapi apakah kita melihat hal-hal yang sudah terjadi di akhir zaman? Kita perlu melihat. Tetapi membahas tidak perlu. Karena yang perlu kita bahas adalah Alkitab, firman Tuhan. Karena mereka sudah ada di dalam Alkitab semuanya. Sekalipun Israel sedang berperang dengan Filistin, apakah dalam Alkitab? Ada. Karena matahari sudah mulai panas. Haleluya. Glory. Yang perlu kita lakukan adalah lakukan firman Tuhan. Sesuai dengan zamanmu. Sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Glory. Silahkan duduk. Kita akan bahas. Haleluya. Yaitu kan judul yang bisa saya sampaikan pada waktu yang kita ini adalah haleluya. Mempelai wanita harus dikenali bersama dengan suaminya. Mempelai wanita harus dikenali bersama dengan suaminya. Mempelai wanita adalah orang percaya dan suami kita adalah Kristus. Dia adalah kepala kita. Haleluya. Dan kita buka Alkitab kita yang tertulis di Wahyu, yang tertulis di kitab Efesus 5 mulai ayat 1 sampai 33. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, sungguh Tuhan Engkau mengasihi kami. Engkau mengajari kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu dan memimpin kami Tuhan kepada seluruh jalan kebenaran-Mu. Bapa yang baik, Engkau tahu Tuhan bahwa di akhir zaman ini setan dan iblis sudah berusaha Tuhan untuk supaya mata kami berpaling kepada hal-hal yang tidak baik. Tetapi Bapa yang baik, karena Kristus sedang menuntun domba-dombanya kepada rumput yang hijau. Dan Engkau selalu di depan Tuhan. Dan menjaga setiap singa-singa yang lapar. Dan Engkau selalu menjaga kami Tuhan siang dan malam.
Sehingga kami Tuhan selalu berada di posisi yaitu di dalam kebenaran Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa tanpa Engkau kami tidak berarti. Hidup kami Tuhan tidak berarti tanpa Engkau Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami sangat bersuka cita dan bersyukur oleh karena kasih-Mu. Engkau selalu memberikan kepada kami makanan yang sempurna Tuhan, yaitu firman-Mu di kecaman. Banyak hal-hal Tuhan yang kami perbuat adalah kesalahan-kesalahan. Karena semua manusia pendusta alasan yang benar. Engkau sudah membersihkan Tuhan perbuatan-perbuatan kesalahan-kesalahan kami. Karena ada pemutih, yaitu darah-Mu Tuhan, yang selalu membersihkan kesalahan dan dosa. Sehingga Engkau selalu mencamah kami dan memberikan kepada kami kesabaran dan ketabahan Tuhan akan menghadapi semuanya. Apa yang sudah kami lampaui Tuhan di hari-hari dan di waktu demi waktu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan memimpin dan mengajar kami pada waktu yang indah ini. Keluarga-keluarga kami Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Dan juga Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang seiman dengan kami Tuhan, yang sama-sama melakukan kehendak-Mu di kecaman. Bila kami saling mendoakan dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Bila ada sakit, bila Tuhan menyembuhkan. Bila ada lemah, bila Tuhan menguatkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bacakan di Efesus 5 ayat 1 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut Allah, seperti anak-anak kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi pencabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemara, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya jangan demikian ia menampakkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus telah terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Haleluya. Dan inilah firman Tuhan yang tidak dapat dimengerti oleh orang-orang. Haleluya. Bahkan orang-orang yang sudah tahu Alkitab, yang sudah membaca ayat demi ayat, tetapi tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman tersebut. Kenapa? Karena tidak menerima pewahyuan dia kecaman. Haleluya. Sehingga dia bersandar kepada pengertian dirinya sendiri. Tidak apa yang dikatakan oleh roh. Haleluya. Roh datang kepada orang percaya. Roh datang kepada nabi. Roh datang kepada rasul. Haleluya. Sehingga nabi dan rasul mengajarkan kepada orang-orang percaya. Sehingga ketika dia mengajarkan firman tersebut, orang-orang percaya langsung respect, langsung menangkap, langsung mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman tersebut. Haleluya. Guru kita adalah Kristus. Guru kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus datang kepada nabi, dan nabi mengucapkan apa yang dikatakan oleh roh di dalam dirinya. Itulah yang kita dengar, dan itulah yang kita ajarkan. Haleluya. Glory. Itulah yang kita ajarkan. Itulah yang kita makan. Apa yang diucapkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Glory. Saya baca dari ayat pertama
Saya ulangi, biar saya jelaskan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Siapakah yang mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum bagi Allah? Adalah Kristus. Haleluya. Adalah Kristus. Ketika dia mati di kayu salib, mempersembahkan tubuhnya. Haleluya. Oleh sebab itu dan juga kita mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kita kepada Kristus. Haleluya. Hanya orang-orang percaya yang bisa mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwanya kepada Kristus. Di luar daripada itu, tidak akan layak menjadi persembahan. Haleluya. Glory. Kita lihat. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, perhatikanlah. Ya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Apa yang bisa membuat kepahitan, ya, kejahatan daripada pikiran dan hati kita? Hanya ada satu yang bisa membuang hal tersebut. Apa? Terima firman Tuhan, apa yang diucapkan oleh Kristus di akhir zaman. Hanya itu saja. Jikalau kita sudah menerima firman di akhir zaman dan sudah mengakui, mengatakan iya dan amin, apa yang diperintahkan oleh Kristus untuk kita lakukan di akhir zaman, dan kita sudah bertindak, sudah melakukan, berarti itulah yang bisa menghilangkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Hal yang sama juga apa yang mengajar oleh Nabi dan Rasul, hanya firman. Hanya Roh Kudus yang mengajar mereka. Sehingga mereka selalu berjaga-jaga, berwas-was siang dan malam. Ketika roh setan datang untuk menggoda, mereka berwas-was. Kenapa? Karena memang tidak ada pakaian yang melekat di dalam hati dan pikirannya yang menjijikkan. Karena pakaian mereka adalah pakaian firman Tuhan, yang adalah terang bagi hidupnya. Haleluya. Kita lihat ketika listrik mati, lampu mati, maka maka nyamuk sudah mulai berdatangan banyak, dan kecoak dan lain sebagainya. Tetapi nanti ketika lampu dihidupkan, terang sudah datang, maka semuanya akan mengisi. Mereka ketakutan. Haleluya. Glory. Hal yang sama juga, ketika firman ada di dalam hati dan pikiran kita, maka setan pun berwas-was. Itulah sebabnya setan non-stop 24 jam mengikuti orang-orang percaya. Sebagaimana Kristus ketika dia berada di padang gurun, dan setan pun selalu mengikuti. Di saat Kristus lapar, langsung setan untuk mencobai dia. Untuk mencobai dia. Untuk menggoda dia. Ketika kita kekurangan sesuatu, apa yang kita butuhkan, setan langsung membisikkan. Apa yang kamu perlukan? Oh, kamu tidak akan mendapatkan. Udahlah, pikirkan aja yang lain-lain. Pokoknya yang kamu pikirkan itu tidak akan terkabul. Udahlah, sama aja lah kita. Kalau kamu nanti ikut saya pasti berikan nanti.
apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu butuhkan. Haleluya. Tetapi karena firman sudah dimateraikan Kristus di dalam kita, dan apapun masalah, apapun persoalan, kita tidak pernah meninggalkan Kristus dan firman. Haleluya. Dan tidak pernah pikiran dan hati kita, penyakit datang, uang gak ada, ya permasalahan selalu ada. Udahlah, kembalilah seperti dulunya, ya, untuk melakukan hal-hal untuk menyenangkan hati dan pikiran. Firman tinggalkan aja lah. Gak pernah orang-orang yang percaya berprinsip atau memikirkan atau bahkan pun terlintas di dalam pikirannya hal-hal seperti itu. Selalu memperjuangkan dan mempertahankan firman. Haleluya. Itulah tandanya bahwa nama kita sudah dituliskan oleh Kristus di kitab kehidupan anak domba Allah sebelum dasar dunia ada. Itulah sebabnya kita sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Kenalilah pohon dari buahnya. Haleluya. Bisakah tumbuh lemah? Selagi kita memakai tubuh ini, ya jelas bisa memiliki pikiran yang lemah. Ya, ketika ada penyakit, ketika datang penyakit, pencobaan adalah ketika datang masalah dan lain sebagainya. Haleluya. Glory. Tetapi kita tahu bahwa Kristus selalu menjaga kita. Kita lihat di ayat 3. Tetapi pencabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Haleluya. Bagaimana dengan orang-orang kudus? Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan adalah hal-hal yang baik. Harus menjauhkan keserakahan. Haleluya. Harus menjauhkan rupa-rupa kecemaran. Harus menjauhkan semuanya itu. Supaya Kristus senang melihat mempelai wanitanya. Haleluya. Apakah jikalau ada orang-orang percaya sekumpulan hanya teringat-teringat bisnis, hanya teringat-teringat persoalan, masalah, ya, ekonomi, gak jelas kalau seperti itu. Karena obatnya semuanya itu ada permasalahan, ada pun masalah atau ekonomi tidak baik dalam rumah tangga. Haleluya. Kita tahu bahwa obatnya hanya satu, yaitu firman. Haleluya. Baik di sekolah, ya, ujian dan lain sebagainya. Baik juga ada tawaran-tawaran yang tidak baik dari kawan-kawan di sekolah. Haleluya. Kita tidak bermalas dengan kata-kata yang tidak baik. Kita hanya mengucapkan firman saja. Itulah anak-anak terang. Karena itu tidak berdampak bagi kita, bagi hidup kita. Haleluya. Demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Haleluya. Ini yang paling sulit dilakukan. Jikalau teman-teman atau keluarga mengucapkan kata-kata yang kotor kepada kita, apakah kita bersyukur? Haleluya. Ini yang paling susah.
Padahal firman berkata, ucapkanlah syukur. Kenapa? Karena memang bagi kamulah berdatangan perkataan-perkataan yang tidak baik. Karena sudah terlebih dahulu saudara-saudaramu yang dahulu, yaitu Nabi dan Rasul dan juga orang percaya, mengalami seperti yang kamu alami pada saat ini. Haleluya. Mereka mengucap syukur. Kenapa? Kalau memang kita orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak melakukan kehendak Kristus, maka mungkin ya biasa-biasa saja. Persoalan tidak akan ada. Ejekan tidak akan ada. Ya. Haleluya. Tetapi kita mengingat peristiwa-peristiwa apa yang sedang dialami oleh Rasul dan Nabi dan orang percaya yang sudah di zaman dulu, yang sudah lampau. Kelima, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang-orang cemar atau orang-orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Haleluya. Siapakah mereka yang tidak mengakui firman di akhir zaman? Haleluya. Yang tidak mengakui apa yang dikatakan oleh Rasul Kristus di dalam Alkitab. Jikalau mereka mengakui dan melakukan apa yang dikatakan Kristus, Rasul, di dalam Alkitab, maka itu sudah bertentangan dengan apa yang sudah dia lakukan. Haleluya. Contohnya ada seorang pencuri. Pekerjaannya hanya mencuri. Artinya, dia takut kepada pihak kepolisian. Padahal sudah terlebih dahulu dibuat oleh polisi undang-undang. Apabila ada orang pencuri, harus ditangkap dan ditahan, dimasukkan ke penjara. Mungkinkah dia dengan senang hati bisa semena-menanya pergi ke kantor polisi, padahal perbuatannya sehari-hari adalah mencuri? Dia pasti bersembunyi, jarang nampak, supaya tidak ditangkap oleh polisi. Haleluya. Kenapa? Karena memang di dalam hati dan pikirannya adalah yang jahat. Ketika firman ini nanti akan menghakimi orang-orang yang tidak taat dan tidak percaya kepada firman, maka mereka tidak akan mau secepat-cepatnya pergi untuk mendapatkan Kristus. Pasti dia bersembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena takut untuk melihat wajah Kristus. Haleluya. Tetapi bagaimana orang benar? Orang yang melakukan firman Tuhan di akhir zaman. Haleluya. Maka tidak akan pernah takut. Masa takut seorang istri kepada suami? Masa takut seorang suami kepada istri? Masa takut seorang anak kepada ayah dan ibunya? Haleluya. Ada sesuatu yang salah kalau takut. Kalau kita takut kepada Kristus, berarti ada sesuatu yang salah. Kita harus menyatu dengan Kristus. Dan harus satu. Karena dia adalah kepala kita. Dan kita adalah tubuhnya. Haleluya. Tetapi kita lihat, orang-orang yang mengakui dirinya Kristen, orang-orang organisasi, denominasi, mereka menyebut mereka adalah orang Kristen yang sejati, yang takut akan Kristus. Tetapi ketika firman menguji, maka tak satu pun didapati di dalam Alkitab yang mereka lakukan. Haleluya.
Tak satu pun didapati dalam Alkitab. Sedangkan secara mengasihi pun mereka gagal untuk mengasihi keluarga-keluarganya. Masa mengasihi kalau ada keluarganya yang sakit? Oh, udah kita bawa aja. Apa yang kita bawa? Bawa aja rokok. Udah bawa aja rokok yang agak mahal. Contohnya Sempurna, ya, Surya, ya, Marlboro. Udah, itu aja beli. Biar kita kasihkan nanti kepada keluarga kita yang sakit itu. Perasaan mereka itu adalah kasih. Padahal kalau firman mengatakan itu adalah pembunuhan. Haleluya. Kalau pergi berkunjung dengan keluarganya di tempat yang lain, ya, pergi mengunjungi keluarganya, udah bawa aja minuman, bawa aja minuman keras supaya kita nanti minum di situ. Itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah baik. Karena kasih adalah dua, phileo dan agape. Haleluya. Glory. Jadi dengan kata lain, bahwa mereka menyebut mereka mengasihi Kristus, padahal jauh daripada itu. Nyatanya mereka adalah suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas. Itulah perkataan firman dia kecaman. Haleluya. Kita sudah tahu itu di Wahyu 3. 16-17. Haleluya. Itulah sebabnya kenalilah pohon dari buahnya. Ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan maut, yang mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Lihat. Janganlah berkawan dengan mereka. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Orang-orang yang tidak mau melakukan kehendak Kristus. Orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Nabi. Haleluya. Supaya tidak pengaruh. Haleluya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bukankah kita dulu berada di dalam yang gelap? Bukankah kita dulu adalah orang-orang gelap ketika kita berada di dalam organisasi? Bebas untuk melakukan hal-hal yang najis, yang tidak berdampak. Mau mabuk, silahkan mabuk. Mau main judi, ya silahkan main judi, nggak apa-apa. Mau pergi ke diskotik, ke pub, ke kafe dan lain sebagainya untuk cari hiburan, untuk menyenangkan hati dan pikiran, ya silahkan. Mau dansa-dansi, ya silahkan. Mau pesta pora, ya silahkan. Mau berkata-kata dengan sembrono, ya silahkan. Tidak ada pantangan. Bisa boleh-boleh saja semuanya. Ya. Haleluya. Tetapi ketika kita keluar dari Wahyu 17, ya, oleh lewat pemanggilan Wahyu 18, terpuji nama Tuhan, kita sudah mendapatkan pemeteraian. Kita sudah mendapatkan makanan yang sempurna, yang tidak bercampur dengan makanan-makanan yang lain.
Kristus sudah memberikan makanan yang sempurna bagi kita di akhir zaman, yaitu makanan yang segar. Karena memang makanan yang segar lah untuk yang bisa dimakan oleh Raja Wali. Anak-anak Raja Wali. Haleluya, glory. Tetapi ketika kita berada dalam kegelapan, wah udah gak ada pantangan, makan semua. Udah percayalah, Kristus sudah mati di kayu salib untuk sekali menebus dosamu. Pokoknya dosamu sudah diampuni. Percayalah ketika kamu nanti mati atau meninggal, pasti kamu ada nanti di sisi Kristus. Pasti nanti kamu ada di pangkuannya. Masa orang-orang yang najis ada di pangkuan Kristus? Dari mana jalannya gak ada tertulis dalam Alkitab? Masa orang-orang pemabuk, pejudi, ya, yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan bisa berada di dalam pangkuan Kristus? Haleluya. Kita mengingat Wahyu 7 21-23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya siapa yang bisa masuk surga? Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bukan karena bernubuat, bukan karena menyembuhkan orang sakit, bukan itu. Kristus mengatakan, nyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenalmu. Haleluya, glory. Tetapi ketika seruan datang, kita keluar daripada sistem kegelapan dan masuk ke dalam terang. Karena kita adalah anak-anak terang di akhir zaman. Haleluya, glory. Kita adalah anak-anak terang di akhir zaman. Itulah sebabnya kita selalu dilatih oleh Kristus siang dan malam. Kadang-kadang kadang-kadang melintas masalah sedikit, kadang-kadang melintas ada sesuatu yang kurang, kadang-kadang melintas yang ini, supaya orang-orang percaya, supaya kita matang. Harus ditempa selalu, harus diingatkan Kristus selalu. Itulah sebabnya mengucap syukurlah dalam segala hal. Haleluya. Karena bukan dirimu sendiri yang melakukan, yang berbuat. Itu hanya sepintas untuk melatih dirimu. Haleluya, glory. Sudah ayat di mana tadi? Ayat 9, ayat 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tanggalkanlah perbuatan-perbuatan yang gelap itu. Haleluya, glory. Seperti yang dikatakan Nabi, kalau kamu butuh belajar, kalau kamu butuh air, kalau kamu butuh pengetahuan akan firman, bawa botol yang kosong, jangan yang berisi. Tuangkan yang di dalamnya sampai habis. Haleluya. Supaya diisi oleh gurumu. Supaya diisi oleh roh. Haleluya. Sesuai dengan pengajaran dan kecaman. Bawa botol yang kosong. Kita mengingat janda Sarpat. Haleluya. Apakah dia memberikan semuanya? Tepung dan juga minyak itu? Siapa yang mengisi kembali? Haleluya. Glory. Serahkan, berikan semuanya. Glory. Pakaian-pakaian akan dibuang semuanya. Sebab pakaian kita sudah disediakan oleh Kristus bagi setiap individu. Setiap perorangan. Sesuai dengan ukuran. Haleluya. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak.
Sebab semua yang nampak adalah terang. Bisakah gelap untuk memperlihatkan tempat yang gelap? Haleluya. Mampukah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan untuk menerangi orang yang tidak takut juga akan Tuhan? Tidak ada celahnya. Lalu siapakah yang membawa terang tersebut? Adalah orang-orang percaya kepada orang-orang gelap. Karena orang-orang percaya adalah terang dan garam. Itulah sebabnya terang datang dari sorga. Kristus datang dari sorga, ya, ke dunia ini untuk membawa terang. Haleluya. Glory. Supaya yang gelap itu akan nampak dan jangan akan terang. Apa yang kurang, apa yang baik. Contohnya seperti rumah, ketika rumah berantakan, ya, berantakan. Kursi ada di sini, pakaian ada di sini, dan sandal dan lain sebagainya tidak sesuai dengan aturan. Ketika dihidupkan lampu, maka semuanya akan diatur. Oh, ini enggak di sini tempatnya, ini yang di sini yang teratur semuanya. Sehingga baik akan dilihat. Indah adanya. Haleluya, glory. Ketika rumah tersebut kotor, disapu dan diapel. Dibersihkan semuanya. Supaya baik dilihat dan indah juga dilihat. Haleluya. Seperti itulah hati dan pikiran orang-orang yang sedang berada di dalam kegelapan. Jika mereka mau menerima terang tersebut. Siapa yang menerima terang dia kejaman, mereka akan mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan dan juga pemeteraian. Haleluya. Dan juga akan mendapatkan bagiannya dari dalam kerajaan surga. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Haleluya. Apakah ada orang mengerti? Saya rasa orang-orang organisasi tidak akan mengerti ayat ini. Yang dimaksudkan orang-orang yang dalam kubur dia sudah mati, bangkit dari antara orang mati. Bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu. Orang-orang yang mati, yang selama ini menerima ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena seruan sudah datang untuk memanggil keluar daripada kegelapan. Sebagaimana Musa dulu mendapatkan pengajaran-pengajaran daripada Mesir. Mereka harus keluar daripada Mesir. Haleluya. Harus bangkit dari antara orang mati. Apakah kita tidak mengingat ketika ada seorang pemuda mengatakan kepada Kristus, "Guru, tunggu dulu. Ada keluarga saya sedang meninggal. Ayo kita bersama-sama dulu menguburkan supaya aku ikut kepada guru." Kristus laku jawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." Mungkinkah orang mati bisa menguburkan orang mati? Yang dimaksudkan adalah orang yang hidup itu adalah sudah mati. Haleluya. Hal yang sama seperti yang dikatakan oleh firman tersebut. Yang dikatakan firman ini, bangkitlah dari antara orang mati. Bangun hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ketika kita keluar dari antara orang mati, apakah cahaya, terang tidak datang kepada kita? Cahaya terang adalah Kristus datang kepada kita. Melakukan baptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di sana adalah ada pengampunan dosa. Bukan pertobatan, tetapi pengampunan dosa. Sedangkan Kisah Rasul 2:38 mengatakan,
Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Kalau sudah bertobat sudah jelas. Ya. Haleluya. Di zaman Yohanes orang-orang sedang bertobat. Tetapi dosa mereka belum diampuni. Itulah sebabnya Roh Kudus belum datang kepada mereka. Dan kita mengingat ke belakang. Ketika Rasul Paulus menjelajahi daerah-daerah. Ya. Dan dia mendapati ada murid di sana 12. Dan langsung Rasul Paulus berkata, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Dan mereka langsung menjawab, tidak, kami belum menerima Roh Kudus. Dan tidak tahu apakah Roh Kudus. Haleluya. Dan Rasul Paulus langsung mengatakan, oleh karena itu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Bukan pengampunan dosa. Ketika mereka mendengarkan hal itu, mereka langsung memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan di sanalah mereka berbahasa roh dan bernubuat. Haleluya. Glory. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang ari. Dan gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Haleluya. Gunakan waktu untuk melakukan yang baik. Haleluya. Jangan meninggalkan firman supaya datang yang jahat. Haleluya. Harus disingkirkan segala yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.